بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Kita telah sampai kepada nama Allah Al-Hadi. Wa qad dzakara Allah hadzal isma fi mawdi'aini min al-Qur'an. Allah sebutkan namanya Al-Hadi dalam dua tempat di Quran. Wa huma qauluhu subhanahu, yang pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang benar-benar memberi petunjuk kepada orang-orang beriman agar mereka menuju jalan yang lurus. Wa qauluhu, yang kedua Allah sebutkan dalam ayat lainnya, yang tadi dalam surah Al-Hajj ayat 54, yang kedua dalam surah Al-Furqan ayat ke-31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu sebagai penunjuk dan beri hidayah, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penolong. Wal hadi huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Al hadi secara bahasa artinya orang memberi petunjuk atau pemberi petunjuk. Dan Allah namanya Al-Hadi karena dialah yang menunjuki hamba-hambanya, membimbing mereka untuk menuju segala sesuatu yang dapat mendatangkan bagi mereka kebahagiaan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Itulah makna Al-Hadi. Apa yang dapat membuat kita menjadi beruntung, Allah berikan kepadanya jalan, Allah beri kita petunjuk. Baik dalam urusan-urusan dunia, dia yang menunjuki kita untuk profesi A, profesi B. Engkau menjadi petani, ini caranya. Engkau jadi nelayan, ini caranya. Engkau jadi pedagang, ini caranya. Dia berikan akal yang sempurna. Dia berikan kita indera untuk melihat, menimbang-nimbang, nakar-nakar, membeda-bedakan, mengkiaskan, menganalogikan, sehingga kembanglah dunia ini dengan segala macam profesi dunia. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Dialah Allah Al-Hadi. Dan dalam urusan agama, dia juga Allah Al-Hadi, yang memberi petunjuk manusia kepada jalan kebenaran. Dia bimbing kepada jalan sunnah. Dia beri taufik, dia beri petunjuk untuk melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu. Dia adalah Al-Hadi dalam urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Wa huwa alladhi bi hidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridhah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayahnya segala macam makhluknya yang senantiasa di bawah perwalian Allah Subhanahu wa taala, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk untuk senantiasa berbuat taat kepadanya, mencari ridhonya. Jadi dia yang menciptakan kita, dia pula yang menunjuki kita untuk mampu berbuat taat kepadanya, untuk mencapai ridhonya. Dia yang beri kepada kita bimbingan. Tanpa bimbingannya, tanpa petunjuknya, tak tahu kita jalan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita bagaimana cara berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bimbing kita dengan menurunkan kitabnya, mengirimkan rasulnya, memberikan akal yang sempurna. Wa huwa alladhi bi hidayatihi ihtada al-hayawanu lima yuslihuhu. Bahkan dialah Allah yang dengan sebab dialah Allah beri petunjuk pula, dengan hidayahnya, dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala bimbing segala macam yang hidup. Bahkan hewan-hewan ternak, hewan-hewan, seluruh hewan di muka bumi ini Allah beri kepada mereka petunjuk lima yuslihuhu, agar mereka dapat eksis dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Masing-masing diberi Allah bagaimana mereka dapat bertahan hidup dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya.
Ya, bagaimana binatang diajarkan memangsa. Ya, binatang-binatang buas memangsa binatang-binatang yang kecil. Bagaimana binatang ternak. Ya Allah beri petunjuk bagaimana cara mereka mengkonsumsi makanan. Subhanallah. Lihatlah betapa dahsyatnya hidayah Allah kepada seluruh makhluknya. Allah beri petunjuk semut bagaimana mengumpulkan berbagai macam makanan mereka, bagaimana menyimpannya agar tak kena banjir, agar tak basi, tak busuk. Dia beri petunjuk. Seluruh binatang-binatang. Ya, lihatlah bagaimana hewan-hewan ternak. Dia makan dulu. Semuanya dimakannya. Rumputan semua. Telan, makan telan, makan telan, makan telan. Nanti kapan dia istirahat, dia tidur. Ketika itulah dia mulai mencerna dalam pemboloknya makanan yang dia tadi makan. Pelan-pelan dia cerna, dia cerna. Subhanallah. Siapa yang memberi petunjuk? Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Sehingga hewan tahu makanan yang tak baik baginya. Tak pernah semut itu makan tembakau. Mabuk dia. Tak pernah kera makan tembakau. Kenapa? Mabuk dia. Tapi orang nanam tembakau untuk dimakan, dihisap. Subhanallah. Kadang-kadang hewan lebih berakal di manusia. Lalu hisap itu kurang akalnya. Ya, kenapa? Tak pandai dia beda-bedakan, membahayakan diri dengan memberuntungkan dirinya. Tanam tembakau, kemudian dihisap. Subhanallah. Bolong-bolong paru-parunya. Ya, hewan-hewan Allah beri petunjuk. Tak pernah yang namanya di hutan itu kera mati keracunan, tak pernah. Subhanallah. Siapa yang mengajari mereka? Allah. Inilah nama Al-Hadi. Allahu Akbar. Berbagai macam ikan di laut. Allah yang beri petunjuk bagaimana mereka makan. Masing-masing tahu apa yang harus dimakan. Tak pernah salah ikan paus makan kapal selam. Tak ada. Salah makan. Ikan hiu makan sampan-sampan nelayan. Tak ada. Kalau ada habis nelayan tak punya sampan. Allahu Akbar. Ada yang makan plankton. Ya, paus itu makan plankton. Subhanallah. Ya, andai kata paus makan daging, bahaya lautan. Subhanallah. Ya, karena besarnya dia sebesar kapal selam, mungkin lebih besar daripada kapal selam. Allah Jalla wa Ala menyebut, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya, ya, Miftahu dari Sa'adat, tentang keajaiban alam. Ada ikan-ikan besar yang karena besarnya tak bergerak, jadilah dia pulau, tumbuh di atas tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Datang para nelayan mengira itu adalah pulau mereka, singgah di sana. Mereka buat di sana api unggun. Tiba-tiba ikan bergerak ke bawah. Subhanallah. Allah beri petunjuk. Jadi bihidayatihi tada al-hayawan. Dengan hidayah inilah Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, bimbing setiap hewan lima yuslihuhu, ya, agar dapat bertahan hidup, mendatangkan segala sesuatu yang dapat membuat mereka beruntung. Berbagai macam ragam hewan yang aneh-aneh. Lihatlah bagaimana dahsyatnya Allah ciptakan kelelawar, kampret. Kelelawar alias kampret. Bayangkan bagaimana dia tidur. Pernah lihat tidur kampret? Bukan kampret yang di medsos nih. Itu kampret lain lagi. Ya, kakinya menggantung, kepala ke bawah. Satu kaki dia, subhanallah. Bertahan dengan satu kaki berjam-jam, tak turun darahnya. Allahu Akbar. Kalau antum digantung ke atas kaki, kepala ke bawah, azab. Ya, sampai semalaman antum mungkin pagi sudah tewas. Turun itu darah semua. Kampret tak turun-turun darahnya. Allahu Akbar. Allah beri hidayah kampret. Subhanallah. Jadi kampret dapat hidayah juga. Subhanallah. Cebong pun dapat hidayah. Subhanallah. Bagaimana dia bermetafosa, apa namanya? Metamorfosa. Allahu Akbar. Ya, dari cebong menjadi kata. Subhanallah. Allah beri hidayah. Macam-macam keanehan yang Allah ciptakan. Ada yang ketika kecil hanya hidup di air. Subhanallah. Bertelur di air, hidup di air, berenang-renang, bergerak-gerak. Tiba-tiba berubah menjadi nyamuk, punya sayap terbang. Tak bisa lagi hidup dalam air. Allahu Jalla wa'ala. Allahu Akbar.
Inilah nama Allah Al-Hadi. Wattaqa ma yadurruh. Dengan hidayah ini Allah Subhanahu wa taala membuat hewan paham apa-apa yang membahayakan bagi dirinya. Subhanallah. Allah beri insting. Antum naik mobil, di tengah jalan itu ada anjing, ada kucing. Ketika mendekat seketika dia secara refleks akan lari menghindar. Subhanallah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Jalla wa Ala. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa alladhi khalaqal makhluqat. Dialah Allah yang telah menciptakan segala macam makhluk. Wahadaha, dan setiap makhluk Allah beri petunjuk. Bukan hanya yang namanya hewan-hewan belaka, bahkan tumbuh-tumbuhan pun Allah beri hidayah, petunjuk agar dapat eksis bertahan. Lihatlah naik tanam-tanaman, dia akan mencari selalu matahari. Apapun yang tumbuh akan belok-belok dia bagaimana supaya dia bisa mencapai matahari. Siapa yang memberi petunjuk? Allah Jalla wa'ala. Tak pernah ada kursus ya bagi tanam-tanaman bagaimana cara mencari matahari, bagaimana cara merubah, subhanallah, memasak makanannya pada siang hari dengan panas terik mentari. Dia memasak makanannya agar dapat bertahan hidup. Ketika datang musim dingin, supaya dapat bertahan hidup, dia gugurkan daun-daunannya supaya tak terserap segala macam makanan ke atas. Musim kering, musim dingin, dia gugurkan daun-daunannya tak mati. Datang musim semi, dia tumbuhkan. Siapa? Allah Jalla wa'ala Al-Hadi. Ya, kita melewati segala tempat, melewati segala macam ya penciptaan Allah SWT, kadang-kadang tak kita pikirkan dengan baik-baik, seolah-olah begitu saja. Subhanallah. Allah beri petunjuk membuat segala sesuatu berbeda-beda. Subhanallah, ada kesamaannya, ada perbedaannya, agar tampak indah. Dedaunan tak Allah buat sama. Ada yang bentuk lufi-lufi, subhanallah. Ya, ada yang bentuknya besar, ada yang kecil, ada daunnya warna hijau, ada yang merah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wahadaha, dia yang memberi petunjuk kepada seluruh makhluknya. Ya. Lihatlah burung-burung, bagaimana Allah ciptakan burung. Subhanallah. Siapa yang mengajari burung itu terbang? Allah Jalla wa'ala. Alladhi khalaqa fasawwa. Dia berfirman, dialah Tuhan yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya sesuai dengan karakter yang pas baginya. Masing-masing berbeda-beda. Lihatlah mata binatang, beda-beda. Mata kodok mirip dengan mata buaya. Subhanallah. Berbeda dengan mata-mata yang lain. Subhanallah. Mata ular tak sama dengan mata belut. Subhanallah. Mirip-mirip, panjang, mirip. Masing-masing ada kesamaan, ada perbedaan. Subhanahu wa ta'ala. Fasawwa. Alladhi khalaq fasawwa. Dia yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, agar manusia menjadi makhluk yang paling indah. Di antara semua ciptaannya Allah buat hanya manusia yang berjalan tegak, sempurna. Semua binatang apapun tak ada yang tegak jalannya seperti kita, supaya enggak tertukar kita nanti dengan binatang. Binatang berjalan kepala dan punggung sama, sebagian besar binatang. Lihatlah, ya binatang-binatang kepalanya gini, sama punggungnya sama. Coba kita kayak gitu jalan. Tembayangkan ke masjid kita jalan kayak gitu. Alangkah letihnya, meletihkan. Subhanallah. Allah buat kita sempurna tidur di atas kasur dengan empuk. Tengoklah bagaimana bebek tidur. Diangkatnya kakinya satu, masukkannya kepalanya ke dalam sayapnya. Subhanallah. Cobalah tidur kita seperti tidur bebek. Allahu Akbar. Apa jadinya? Dia beri petunjuk kepada segala sesuatu. Fasawwa. Disempurnakan ciptaannya kepada segala sesuatu. Subhanallah. Dia berikan sebagian binatang bisa merayap kemana-mana sebagaimana cicak. Di tangan-tangan cicak dibuatnya, subhanallah, ada semacam gelembung-gelembung, kantung-kantung udara yang membuat cicak tak jatuh. Subhanallah. Ya, terbalik-balik pun di atas atap dia tak jatuh. Coba andai kata Allah berikan ilmu cicak kepada manusia. Oh, udah kacau lah kita. Ada yang ngaji di sini, dengar. Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat. Dan dia sengaja buat yang rayap-rayap itu tak banyak-banyak.
yang bisa nempel di dinding tak besar-besar. Bayangkan andai kata cicak sebesar buaya. Allahu Akbar. Tak ngaji kita. Allahu Akbar. Walladzi qaddara fahada. Dia yang menentukan segala sesuatu, ketentuan takdirnya, memberikan petunjuk kepada segala sesuatu. Ya, fasawwa menyempurnakan bentuk segala sesuatu. Qaddara menentukan bentuk tersebut, fahada dan dia memberi petunjuk kepada segala sesuatu. Subhanallah. Bayi tak pernah dikursus bagaimana cara menyusu. Ketika keluar dari rahim sang ibu, menangis sejenak, bahkan untuk menangis pun tak pernah dikursus. Kursus menangis tak ada. Dia bisa menangis dengan instingnya. Tatkala Allah SWT tak memberikan kepada bayi kemampuan berbicara, mengekspresikan apa yang terdapat dalam hatinya, Allah berikan bahasa isyarat. Allahu Akbar. Dengan bahasa isyarat tahu sang ibu, anaknya sedang sakit, anaknya sedang pipis, anaknya sedang Allahu Akbar. Bahasa isyarat, bahasa tubuh. Bahkan ada bahasa yang berserikat seluruh manusia dan binatang padanya. Kita pergi kemana-mana, ke Turki, kita pergi ke Amerika, tak bisa bahasa Inggris, cus. Bahasa isyarat. Mau makan tinggal bilang, Semua orang tahu. Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak habis orang-orang bisu itu, tak bisa bicara, bahaya, punah. Bahkan hewan pun mengenal bahasa isyarat. Subhanahu wa ta'ala. Fahadaha al-hidayat al-ammah lima salihiha. Allah beri hidayah umum kepada setiap makhluk agar dapat melangsungkan kemaslahatan hidupnya. Wa ja'alaha muhayyi'atan lima khuliqat lah. Allah jadikan setiap makhluk itu siap untuk misi apa Allah ciptakan dia. Ada yang Allah ciptakan terbang, subhanallah. Ada yang Allah ciptakan tak terbang. Kadang-kadang kita berpikir, elang terbang, banyak burung-burung terbang, tapi ayam tak terbang, padahal sama-sama punya sayap. Subhanallah. Berpikir-pikir kita, sempat ayam terbang habis, tak bisa kita beternak ayam. Subhanallah. Ya, andai kata ayam terbang, tak bisa kita makan main penyet. Subhanallah. Ya Allah buat ini peliharaan manusia. Ada hewan yang bisa dipelihara, bisa dijinakkan. Ada hewan yang tak bisa dijinakkan. La ilaha illallah. Indah. Selalu kita berpikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menambah iman. Ya. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak, wa hada hidayatul bayan. Dia memberi petunjuk seluruh makhluk, memberi ilham seluruh makhluk untuk dapat bertahan hidup, ya, eksis dengan kehidupannya, mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, menjauhkan kemudaratan. Dia pula yang memberikan hidayah yang kedua, namanya hidayatul bayan. Hidayah berupa penjelasan. Fa'anzal kutub, agar manusia mendapat pedoman petunjuk bagaimana mengenal Allah, untuk apa dia hidup, kemana nanti dia setelah di dunia ini. Allah turunkan kitab-kitab. Kitab tak dapat berbicara, harus ada penterjemahnya, pensyarahnya. Wa arsala rusul, dia kirimkan rasul-rasul. Wallahi andai kata diturunkan kitab tanpa rasul, tak paham kita. Allahu Akbar. Datang rasul menjelaskan isi kitab Allah Jalla wa Ala. Wa syara'a syara'i wal ahkam. Dia berikan manusia hidayah, ya, hidayatul bayan, penjelasan. Dengan penjelasan tersebut dia buat undang-undang, dia buat peraturan-peraturan, dia buat hukum-hukum untuk ditaati, dipatuhi. Dalamnya ada kemaslahatan, hal-hal yang wajib dihindari, dalamnya ada kemudaratan, ya, wal halal wal haram. Diturunkan syariat segala sesuatu dengan lengkap, dihalalkan yang halal, diharamkan yang haram. Wa bayyana usul ad-din wa furu'ahu. Dengan nama Allah Al-Hadi, dia beri manusia petunjuk tentang prinsip-prinsip agama, akar-akar agama, yang jika tercabut keluar daripada agama. Dia berikan cabang-cabang agama, sekiranya terputus cabang tersebut masih ada akarnya. Ada perkara-perkara prinsip yang jika
Ya, tak ada pada seorang keluar daripada Islam. Namanya usuluddin, berupa rukun iman yang 6 sebagai pondasi dasarnya. Di atas itulah tegak agama ini. Allahu Akbar. Ya, namanya usuluddin. Dia berikan juga penjelasan tentang penyempurnaan agama ini berupa furu', cabang-cabang agama yang dengannya menjadi indah kehidupan beragama. Diturunkan padanya akhlak dan seterusnya, yang merupakan pelengkap daripada agama ini subhanahu wa ta'ala. Wahada wa bayyana as-siratal mustaqim. Dia beri petunjuk manusia agar dapat meniti jalan yang lurus, al-musil ila ridwanih, jalan yang dapat menyampaikan manusia menggapai keridhaannya wa thawabihi, dan dia janjikan bagi mereka ganjaran pahalanya. Kemudian beliau berkata, "Waddahat turuqal ukhra liyuhadziraha al-ibadu." Allah jelaskan jalur yang lain, jalan yang lain yang harus diwaspadai manusia. Jangan meniti jalan tersebut, jangan menempuh jalan tersebut. Jika ditempuh bahaya akan datang. Kata Allah, "Fahadainahun najdaini." Kami berikan kepada manusia 2 jalan, 2 jalur. Jalur aman, selamat, jalur penuh dengan perampok. Ujungnya adalah jurang yang dalam. Ya, senantiasa ada bajing loncat. Ya, ada tukang begal. Tak aman di jalan, bahaya. Ujungnya adalah lembah, jurang yang dalam. Syukur-syukur sampai ke jurang. Sebelum sampai ke jurang sudah dibegal. Allahu Akbar. Dia beri jalan yang lurus, penuh dengan keselamatan, keamanan. Dia berikan contoh orang-orang yang selamat. Nih jalannya yang selamat, ikuti mereka. Allahu Akbar. Ya. Waddahat turuqal ukhra liyuhadziraha al-ibadu wa hada ibadahu al-mu'minina hidayat at-taufiq. Dan Allah beri petunjuk hamba-hambanya beriman dengan hidayah yang ketiga, namanya hidayat at-taufiq. Ya. Tadi dia bicara tentang hidayah umum, semua dapat, makhluk, hewan, semua. Kemudian dia bicara tentang hidayah yang kedua, ya, itu hidayah al-bayan wad-dilalah, petunjuk berupa kitab, berupa rasul yang menyampaikan. Yang ketiga, dia berikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya beriman. Berimanlah dengan hidayah taufik ini Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Dan dia jauhkan hidayah ini kepada Abu Lahab pamannya Nabi, Abu Talib pamannya Nabi. Dia jauhkan hidayah daripada Kan'an anaknya Nuh. Allahu Akbar. Dia sesatkan bapaknya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Inilah hidayah yang ketiga, namanya hidayatul taufiq. Agar hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hamba mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadahum ila manazilin fil jannah. Ini yang keempat. Ya, di dunia dia beri petunjuk. Ya, petunjuk umum. Dia beri petunjuk kita. Dia berikan kita akal yang sempurna, kita pengalaman dan seterusnya sebagai guru kita agar kita mengurus dunia ini. Itu namanya hidayah umum. Dengan itu kita paham bagaimana makan, hidayah umum tadi. Tak pernah salah masuk ke telinga makan, nah, tetap ke mulut, tak ada sampai kemari. Hidayah apa namanya? Hidayah ammah. Subhanallah. Karena kita butuh sesuatu yang hakiki, karena tubuh kita ini adalah bagian luar, dalam kita ada hati, ada roh. Dia beri kita hidayatul bayan. Subhanallah. Datanglah kita ke kajian, ikutlah kita agama Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Taulah kita kebenaran, ini halal, ini haram, ini riba namanya, ini judi namanya, ini zina namanya. Hidayatul bayan. Dia beri kita taufik untuk mengikuti petunjuk tersebut. Hidayatul taufik. Itu semuanya di dunia. Dan ada yang terakhir di mana? Nanti kelak setelah dunia ini berakhir. Subhanallah, alam akhirat. Di sana di negeri akhirat juga Allah beri kita petunjuk. Allahu Akbar. Sehingga kita tak perlu sekarang siapkan nanti bagaimana jalan menuju surga ya. Di akhirat Allah beri kita petunjuk menuju jalan surga.
tahu kita di mana rumah-rumah kita di surga. Penduduk neraka tahu di mana tempat-tempat yang neraka jahanam. Allahu Akbar. Tak ada yang tersesat. Ahli surga tersesat ke neraka, tak ada cerita. Ahli neraka tersesat ke surga, tak ada. Allah beri petunjuk masing-masing. Inilah namanya wahdahum ila manazilihim fil jannah. Allah beri mereka petunjuk menggapai rumah-rumah mereka di surga. Tak pernah kita tahu bagaimana bentuk rumah kita di surga, tak jelas. Tapi ketika Allah takdirkan kita masuk surga, tak ada orang salah alamat. Subhanallah. Tak ada salah ketuk pintu. Ketuk pintu, rumah ustaz tuh. Tak ada. Subhanallah. Kalau masuk surga, nas'alullah al-jannah wa na'imah. Kita bermohon kepada Allah surga dan segala macam kenikmatannya. Inilah namanya hidayah. Subhanallah. Kama hadahum fid dunya, sebagaimana Allah beri petunjuk manusia di dunia, tahu rumahnya, di surga pun tahu. Tahu dia mana istrinya, di surga pun tahu. Kadang-kadang bercadar istri-istri kita. Yang punya istri ya. Yang tak punya, mohon maaf lahir batin. Ya. Kadang-kadang 2, 3, 4 perempuan semua bercadar, tahu kita, ini istriku. Di dunia tahu, di akhir pun tak pernah salah terambil istri orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kama hadahum fid dunya ila suluki asbabiha wa turqiha. Bagaimana Allah tunjuki orang-orang beriman jalan menuju surga, Allah tunjuki di dunia ini orang-orang beriman bagaimana jalan di dunia ini agar mereka bisa masuk ke surga Allah SWT, berupa hidayatul bayan wad dilalah dan hidayatul taufiq. Allahu Akbar. Fa qawluhu alladhi qaddara fahada, maka firman Allah, dialah yang telah qaddara fahada, mentakdirkan segala sesuatu, menuliskan segala sesuatu dan memberi hidayah bagi segala sesuatu. Inilah dia, hidayah yang 4 ini. Subhanallah. Sempurna. Ya, tak pernah tertukar, semuanya sempurna. Ya, hidayah amat tak pernah tertukar. Subhanallah. Binatang-binatang melata menjadi terbang tak pernah. Ya, binatang di atas air, wah, Akbar, sempurna. Ya, ikan-ikan itu tak sama semua ikan, beda-beda, aneh-aneh. Allahu Akbar. Ada ikan hidup di air atas, ada ikan hidup di air tengah, ada ikan hidup di bawah, di karang-karang. Tak pernah tertukar. Subhanallah. Jika ikan-ikan di karang naik ke atas, disentap sama ikan-ikan di tengah itu. Kadang berkali-kali kita mancing, dapat ikan senang, sampai ke atas tinggal setengah. Naik, tarik, tinggal setengah, setengah hilang. Kenapa? Dia melewati kawasannya. Kawasannya di karang, naik ke atas, habis. Sampai tinggal setengah, tinggal kepala sama sedikit badannya. Kenapa? Melewati jangkauannya. Jangan dikira enggak punya wilayah, ikan-ikan tuh masing-masing punya wilayah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Inilah namanya hidayah umum, mencakup segala sesuatu. Firman Allah tadi, hidayah yang 4 ini, alladzi qaddara fahada, mencakup 4 hidayah ini. Subhanallah. Tapi yang namanya hidayatul bayan, hidayatul taufiq, hidayatun ilal jannah, hidayatun ilal nar, ini semua khusus bagi manusia dan bangsa jin. Adapun yang berserikat dalam bab hidayah, ya, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, semuanya berserikat pada hidayah yang pertama, hidayah ammah. Tahu malaikat bagaimana terbang, bagaimana turun. Tak pernah salah malaikat, ditabraknya bumi ini tak ada cerita. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Ibnu Atiyah fi tafsiri. Ibnu Atiyah menjelaskan dalam tafsirnya Al-Muharrar wal-Wajiz fi tafsir Kitab Al-Aziz, menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala qaddara fahada. Apa makna fahada? Maka Allah setelah menggariskan ciptaannya dalam segala sesuatu dan beri petunjuk kepada ciptaan tersebut, kata-kata fahada amun li jami'il hidayat. Kata yang sifatnya umum, mencakup segala macam bentuk petunjuk. Fil insan wal haywan, baik pada manusia maupun pada hewan.
Dialah Allah yang membimbing setiap makhluk agar dapat bertahan hidup, mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya, menjauhkan dari dirinya kemudaratan. Allahu Akbar. Dialah Allah SWT, baik manusia maupun hewan. Allahu Akbar. Waqad khassasa, ini tafsiran yang umum, segala macam bentuk hidayah ya Allah yang memberikan. Ada yang menafsirkan makna fahada dengan tafsiran khusus. Waqad khassasa ba'dul mufassirin asya'a minal hidayati. Sebagian ahli tafsir menafsirkan hidayat atau petunjuk ini dengan beberapa makna yang sifatnya khusus. Faqala al-Farra, berkata Imam al-Farra, ma'nahu hada wa adalla. Dialah Tuhan yang memberi petunjuk, ya, maka makna memberi petunjuk, petunjuk kepada jalan kebenaran ataupun jalan kesesatan dengan keadilannya. Waqtafa bil wahidah lidalata al-ukhra. Dia hanya menyebutkan kata-kata fahada, dia memberi petunjuk ya untuk menunjukkan ada jalan yang lain. Kalau ada jalan kebenaran, ada pula jalan kesesatan. Wa qala Muqatil wal Kalbi. Berkata ahli tafsir lainnya sebagaimana Imam Muqatil dan Imam Kalbi, hadal hayawan ila wat'i dzukuri al-inath. Dialah Allah memberi petunjuk kepada hewan sehingga jantan mampu mengawini yang betina. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala buat demi kelangsungan hidup hewan semua, Allah berikan kepada mereka insting bagaimana sang jantan mendatangi betinanya. Allah yang berikan insting. Wa qila hadzal maulud 'inda wad'ihi ila masjid thadyi. Di antara tafsirannya ada yang menafsirkan Allah yang memberi petunjuk anak yang terlahir bagaimana cara menghisap susu dari ibunya. Allahu Akbar. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, hadan nasa ilal khairi wasyarr. Dialah Allah yang memberi petunjuk manusia kepada jalan kebaikan atau kejelekan. Wal bahaim lil marati'. Dialah yang memberi petunjuk hewan-hewan untuk dapat ya memakan, mengkonsumsi makanan yang layak baginya. Qala, ya berkata Ibnu Atiyah berkata, wa hadhil aqwalu mithalat. Seluruh ucapan-ucapan dan tafsiran-tafsiran ini mirip-mirip. Wal umumu fil ayati aswab. Dan kita tafsirkan dengan segala macam bentuk hidayah yang umum itu lebih benar. Masuk semuanya. Jadi makna fahada, dia memberi petunjuk kepada manusia, kepada hewan, kepada orang beriman, jalan kesesatan, jalan kebenaran, semuanya mencakup ayat ini. Fi kulli taqdirin wa fi kulli hidayah, mencakup segala macam ketentuan Allah, segala macam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah indahnya Allah ciptakan lebah. Subhanallah. Begitu banyaknya jumlahnya. Allah beri hidayah lebah agar tak salah hisab, tak pernah hisab. Lebah itu mati gara-gara menghisap racun-racun tanaman. Tak ada. Inilah namanya hidayah yang umum. Subhanallah. Ya. Waqad qawwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taqrir Ibn Atiyah wa ayyadah. Tafsir Ibn Atiyah ini ketika menafsirkan makna fahada mencakup segala macam bentuk petunjuk Allah. Dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Inilah makna hidayah tersebut. Umum segala macam ya hidayah masuk ke dalam ayat ini. Bagaimana anak menyusu kepada ibunya, bagaimana hewan bertahan hidup, ya, bagaimana orang beriman menuju jalan kebenaran. Umum. Faqala, berkata Syekhul Islam, wal aqwalus sahihah ya min babil mithalat. Tafsir yang paling benar bahwa makna fahada, semua tafsir di atas benar. Mirip-mirip. Inilah namanya ikhtilafu at-tanawwu'. Kalau kita membaca tafsir, kadang-kadang seolah-olah bertentangan padahal tidak. Contohnya ketika Allah menjelaskan makna as-siratal mustaqim. Berkata sebagian ulama menjelaskan makna as-siratal mustaqim, ada yang mengatakan dialah Quran, jalan lurus. Ada yang menafsirkan dialah Abu Bakar, dialah Umar. Ya, ada yang menafsirkan ya macam-macam, semuanya benar. Ini penafsiran yang tak bertentangan. As-siratal mustaqim dialah Quran, dialah sunnah, dialah jalan Abu Bakar, dialah jalan Umar, dialah jalan sahabat. Semuanya benar.
Maka hidayah yang disebutkan ini tadi segala macam semuanya benar. Subhanallah, Allah yang menunjuki segalanya. Ya. Kama qala Ibnu Atiyah, dan persis bagaimana kata Ibnu Atiyah, wa hakadha katsir min tafsir salaf. Begitulah banyak tafsiran-tafsiran ulama-ulama salaf. Seolah-olah dia kontroversial padahal tidak. Semuanya benar. Yadhkuruna minan naw'i mithalan. Mereka menyebutkan sebagian saja sebagai contoh. Liyunabbihu bi ala ghairihi, ya untuk diikutkan dengan hal-hal lain yang semacamnya. Subhanallah. Aw li hajatil mustami' ila ma'rifatihi, hanya disebutkan sebagian saja karena itu yang dibutuhkan orang yang mendengarkan tafsiran tersebut. Aw li kaunihi walladhi ya'rifuhu, atau inilah yang dikenal oleh manusia diketahuinya. Subhanallah. Karena itulah berbeda-beda tafsiran mereka, tapi semua perbedaan ini benar adanya. Ya. Itulah hidayah yang umum tadi. Andai kata kita berangkat kepada nelayan, kita jelaskan hidayah umum ini tentang apa yang mereka kenal, tentang dunia mereka. Subhanallah. Lihatlah betapa dahsyatnya hidayah Allah berikan kepada nelayan bagaimana membuat jaring. Allahu Akbar. Ikan kalau udah masuk ke dalam jaring tak ada istilah lepas. Allahu Akbar. Bagaimana mereka menjerat ikan sehingga ikan itu masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam tak ada yang keluar. Hidayah. Andai kata antum disuruh seminggu buat jaring, sebulan pun terduduk tak buat, tak jadi-jadi. Subhanallah. Ya, kalau memang mau buat jaring, tinggal sama nelayan. Duduk sama nelayan. Subhanallah. Seminggu mungkin antum amat-amati, lama-lama sebulan dah pandai buat jaring. Mau belajar bahasa Arab, duduk sama orang yang ngajari bahasa Arab. Jangan duduk sama orang mengajari bahasa Inggris mau bahasa Arab. Salah alamat. Wa ha huna waqfatun li bayani anwa'il hidayatil mudhafa ila Rabb subhanahu wa yatanawaluha ismuhu jalla wa ala al-hadi. Kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Hadi, Sang Maha Pemberi petunjuk. Dan di sini ada sejenak waqfatun, keinginan kita untuk menjelaskan berbagai macam jenis hidayah yang disandarkan kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari sifat tersebutlah diambil nama Allah Jalla wa Ala Al-Hadi. Awalan, yang pertama, Al-Hidayatul Ammah. Yang pertama adalah hidayah yang sifatnya umum. Wahia hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha, yaitu hidayah yang Allah anugerahkan kepada setiap jiwa untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupannya, wa ma yuqimuha, mewujudkan apa-apa yang dapat menjaga eksistensi kehidupannya. Ini hidayah pertama, hidayah ammah. Bagaimana Allah menganugerahkan ilham, insting kepada setiap segala sesuatu makhluk yang hidup agar dapat bertahan hidup, melangsungkan kehidupannya, mewujudkan kemaslahatan masing-masing. Tanpa itu binasalah mereka. Wahia hidayatun syamilatun lil hayawani kullihi, dan inilah hidayah yang umum, mencakup hidayah kepada seluruh makhluk hidup. Al-hayawan bermakna makhluk hidup. Manusia juga hayawan dalam pengertian makhluk yang hidup. Binatang juga hayawan dalam pengertian makhluk hidup. Lil hayawani kullihi, untuk seluruh makhluk hidup. Ya. Natiqihi wa bahimihi, baik makhluk hidup yang bisa berbicara seperti manusia, wa bahimihi, ataupun makhluk hidup yang tak bisa bicara seperti binatang ternak. Semuanya Allah berikan kepada mereka insting untuk mampu bertahan hidup, untuk mewujudkan kemaslahatan dirinya. Jika dia lapar, Allah berikan insting untuk makan. Bagaimana cara dia makan? Allah berikan setiap makhluk cara, ya, dengan itu dia dapat bertahan hidup. Berbeda-beda cara makannya. Subhanallah, ada yang makan dengan tangannya, ada yang makan dengan mulutnya langsung, ada yang makan dengan paruhnya,
berbagai macam cara. Ya, ketika mereka haus mereka minum. Allah beri mereka setiap makhluk hidup tersebut insting bagaimana cara dia minum. Dan kita pun tak tahu bagaimana ikan minum. Minum gak ikan kira-kira? Ikan minum gak? Gimana? Minum? Minum dia. Bagaimana cara ikan minum? Allah beri semuanya insting. Hanya Allah yang mengetahuinya bagaimana. Dan itulah mereka bertahan hidup. Ya, Allah berikan kepada setiap hewan senjata pamungkas yang dengannya dia mampu mempertahankan dirinya. Berbagai macam senjata Allah berikan. Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Masing-masing punya kelebihan. Subhanallah. Ya, ada setiap macam makhluk hidup, binatang-binatang itu Allah berikan kepada mereka insting untuk mengelabui musuh. Ya, bagaimana mereka dapat mengelabui musuh? Allah berikan bagi mereka warna-warna yang mirip dengan alam sekitarnya. Ya, lihatlah ikan-ikan pari kadang-kadang sama dengan pasir, ikan lepuh sama, kita nggak tahu. Ya, dengan itulah mereka bertahan. Tayrihi wa dawabihi, maka seluruh makhluk hidup yang bisa berbicara, manusia ataupun binatang ternak. Tayrihi wa dawabihi, segala macam bentuk burung, unggas. Allah beri mereka insting bagaimana mereka terbang, bagaimana mereka mencari makan. Ada yang terbang bergerombol, tak pernah sendiri. Ada yang terbang sendiri-sendiri. Bahkan diberikan insting bagaimana mereka dapat menyibak angin. Bagaimana mereka bisa terbang sehingga menuju tempat-tempat yang jauh. Mereka membentuk formula tertentu ketika terbang. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ada yang membentuk ujung tombak. Ya, itu semuanya bukan mereka sembarangan terbang. Itu semuanya ada petunjuk yang menunjukinya dia Allah, namanya Al-Hadi. Allah buatlah burung-burung itu bagaimana paruh-paruhnya, kepalanya mengecil, dari kecil membesar. Bagaimana jika kepala burung seperti gini bentuknya? Gimana terbang? Terhalang dengan angin. Allah buat sempurna. Diikutilah oleh makhluk bernama manusia. Dibuat pula pesawat-pesawat bentuknya seperti burung. Begitulah. Ya. Wadawabihi, semua binatang-binatang melata juga Allah beri petunjuk. Ya. Fasihihi wa a'jamihi, baik binatang manusia yang bisa berbicara dengan fasih maupun binatang-binatang dalam bentuk binatang beneran yang tidak bisa berbicara. A'jam. Ya. Ada binatang-binatang yang kita dengar suaranya, ada binatang yang tak kita dengar suaranya. Semut, siapa pernah dengar suara semut? Tak ada kita yang pernah dengar suara semut. Bersuara enggak dia kira-kira? Dari mana antum tahu dia bersuara? Nabi Sulaiman mendengar. Allahu Akbar. Ya, tak pernah kita mendengar suara semut, kita mendengar suara tawon. Ya, kita mendengar suara lebah dan seterusnya. Wa min dzalikum hidayatuhu subhanahu al-hayawan al-bahim ila iltiqam ats-thadyi 'inda khurujihi min batni ummih. Di antaranya Allah berikan hidayah, insting kepada setiap makhluk hidup, ya baik manusia maupun hewan-hewan yang menyusui, hewan mamalia ya, yang menyusui. Bukan papalia. Mamalia. Bagaimana mereka dapat menyusu daripada susu ibunya ketika keluar dari perut ibunya? Allahu Akbar. Mungkin antum tak tahu bagaimana ikan paus menyusu. Ikan paus menyusu atau bukan? Menyusu. Dan lumba-lumba menyusu. Kita pun tak tahu di mana susunya. Allahu Akbar. Begitulah Allah beri insting. Wa ila ma'rifatihi bi ummihi duna ghairiha. Bahkan Allah buat dengan insting dari namanya Al-Hadi, pemberi hidayah, makhluk mengenal ibunya. Duna ghairiha, dapat membedakan antara ibunya dengan yang lainnya. Hatta yattabi'aha aina dhahabat, sehingga dia ikut kemana ibunya pergi. Kadang-kadang kita payah membedakan ayam, semua sama tampaknya. Ya, hitam-hitam semua.
belang semua. Tengok kambing. Kadang-kadang kita payah membeda-bedakan, subhanallah. Tapi tidak dengan hewan. Anak kambing tahu mana mamanya. Dia tahu mana ibunya. Subhanallah. Subhanallah. Allah beri mereka petunjuk. Wa ila qasdi ma yanfa'uhu minal mar'a. Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada mereka insting untuk dapat pergi mencari makan yang bermanfaat bagi mereka. Duna ma yadurruhu minhu. Mereka pun paham mana makanan yang membahayakan bagi mereka. Subhanallah. Setiap binatang. Tak pernah kita mendengar kera mati keracunan, salah makan, dia konsumsi, contohnya apa? Jamur beracun. Tak pernah kera terkapar gara-gara makan jamur yang beracun. Banyak orang mati terkapar gara-gara memakan yang membahayakan dirinya, mengkonsumsi narkoba, mati terkapar. Subhanallah. Yang mengkonsumsi rokok, mati terkapar, kantongnya jebol-jebol, habis uangnya untuk beli rokok yang membahayakan dirinya. Kadang-kadang hewan lebih pintar daripada manusia. Subhanallah. Wa min dzalikum hidayatuhu at-tayr wal wuhush. Di antaranya Allah berilah hidayah kepada burung-burung, binatang-binatang buas. Setiap binatang buas Allah beri perangkat dengannya dia mangsa. Diberikan gigi yang berbeda. Perhatikan gigi harimau dengan gigi sapi, sama enggak? Sama atau tak sama? Tak sama. Andai kata sapi kayak harimau giginya, habis kita semua. Tak makan sapi lagi tak. Tak ada yang namanya bakso sapi. Allah beri binatang-binatang ternak gigi yang berbeda-beda, dengannya dia tidak memangsa. Bayangkan jika sapi giginya kayak harimau, sapi kukunya kayak harimau, habislah semua para pengembala sapi. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana Allah Jalla wa'ala namanya Al-Hadi, menciptakan segala makhluk dengan sempurna, menciptakan segala macam sarana agar mereka dapat bertahan hidup. Kemudian wad-dawabi, dan berbagai macam binatang-binatang yang melata lainnya, ilal af'alil ajibah, dengan segala macam perbuatan-perbuatan mereka begitu mengagumkan, allati ya'jizu anhal insan, yang mana manusia tak mampu melakukannya. Ular, bagaimana dia tukar kulit, manusia enggak pernah tukar kulit. Kalau mau tukar kulit dia harus beli jaket kulit yang berbeda-beda. Subhanallah. Ya. Bagaimana cara ular makan, menakjubkan. Yang lebih besar dari dia dapat dimakannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bagaimana cara makannya, langsung ditelan bulat-bulat. Kadang kita lihat ular, subhanallah, begitu kecil mulutnya tapi elastis, bisa memakan yang lebih besar, 5 kali, 6 kali, 7 kali lebih dari kepalanya. Dia makan anak sapi kadang-kadang, subhanallah. Bahkan ular besar, anaconda, kadang-kadang memakan induk sapi pun dimakannya. Subhanallah. Bagaimana caranya? Sangat menakjubkan. Bagaimana cara melumpuhkan lawannya? Sangat menakjubkan. Subhanallah. Allati ya'jizu anha al-insan, manusia tak mampu melakukannya. Suruhlah manusia buat burung-burung, membuat sarang-sarang burung. Suruh manusia buat sarang-sarang lebah sebagaimana dibuat lebah dengan sempurna, tak mampu. Subhanallah. Mereka hanya membantu saja lebah untuk dapat membuat sarang. Hidayatin nahli ila suluki subul, di antaranya Allah berilah insting petunjuk kepada lebah agar menempuh as-subul allati fiha mara'iha. Ya, sarana jalan untuk menuju berbagai macam makanannya, ala tabayuniha, dengan segala macam bentuk tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi ke pohon-pohonan, ada yang pergi ke bunga-bunga, macam-macam. Ya. Thumma 'auduha min masafatin ba'idah ila buyutiha min asy-syajari wal jibal wa ma ya'rishu banu adamah. Kemudian lebah ini terbang jauh-jauh. Kemudian lebah ini tahu bagaimana dia pulang kembali ke rumahnya. Subhanallah, ke sarangnya. Tak ada yang namanya lebah nyasar. Kembali dia ke sarangnya, tahu dia. Subhanallah.
Allah buat mereka insting bertahan hidup, tapi tidak Allah buat mereka secerdas manusia. Ya, lihatlah lebah-lebah itu masih lebih cerdas manusia. Walau mereka memiliki keunikan yang tak mampu manusia lakukan. Manusia tak mampu memproses madu, manusia menikmati madu. Sungguh nikmat madu. Subhanallah. Tapi tak semua orang mau di madu. Allahu Akbar. Ya Allah Subhanahu wa taala buat manusia lebih cerdas daripada lebah. Sempurna bagaimana dahsyatnya lebah menciptakan sarangnya dengan insting Allah berikan. Tak pernah lebah tersesat. Manusia pun pintar. Dipelajarinya bagaimana sifat-sifat hewan. Oh, dia tahu lebah itu supaya kembali bersarang, disisakan sedikit sarangnya. Akhirnya mereka tahu ini sarang kita. Sehingga manusia bisa panen lebah tiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Lebah buat sarang lagi. Bayangkan kalau lebah pintar, dia akan pindah sarang, pergi tempat yang tak tahu manusia, tak minum madu kita. Subhanallah. Ya. Kemudian, ya, ada yang kembali ya dari sarang jauh, dari pepohonan, dari gunung, dan dari apa-apa yang memang telah dibuatkan oleh manusia, seperti ya lebah-lebah yang memang mereka itu ya diternakkan oleh manusia, dibuatkan untuk mereka wadah-wadah yang dengannya mereka membuat sarang-sarang yang bisa dibawa, dipindahkan. Subhanallah. Tinggal lihat saja musim kopi, dibawa lebah-lebah ini dengan sarang-sarangnya ke kebun kopi. Subhanallah. Tak diajari, dia pun pergi mencari bunga-bunga kopi. Kemudian dia keluarkan dalam bentuk ya lebah berwarna hitam seperti kopi. Dibawa ke kebun-kebun rambutan. Kemudian tak ada perintah manusia, "Hei lebah, pergi sana. Ini banyak pohon-pohon rambutan." Dia terbang sendiri. Kemudian dia keluarkan madu berbentuk merah seperti rambutan. Begitulah seterusnya. Kata Allah, "Syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa." Ya, minuman yang berbagai macam ragam versi warnanya, padanya ada kesembuhan. Wa kahidayatin namlah as-saghirah. Di antara contohnya adalah bagaimana Allah beri hidayah, insting kepada semut yang kecil, takhruju min baitiha, yang keluar dari sarang-sarangnya, wa tatlubu qutaha, mencari makan. Belajarlah dengan semut, tak ada semut pemalas. Banyak manusia pemalas, taunya menyandar kepada orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Pada pagi hari semut-semut itu semua sudah berjalan mengumpulkan bekal. Tak ada semut yang tidur pagi, tak ada. Ya, manusia kadang-kadang pemalas. Malam hari hidup, pagi hari tertidur, tergeletak bagaikan bangkai. Malam hari diisi dengan kehidupan dalam dunia maya, hidup dengan dunia maya dia. Semua ditonton, semua disaksikan, semua dimainkan. Datang nanti waktu pagi mau subuh, tidurlah dia, bangunnya zuhur, bangunnya asar. Subhanallah, pemalas, rusak otaknya. Ini banyak orang tua sekarang, banyak masyarakat terganggu dengan orang-orang pemalas seperti ini. Ya, tak ada geraknya. Ya, hanya di rumah saja. Yang penting tangannya ada handphone, ada laptop, ada itu bergerak. Pemalas. Tengoklah semut. Ya. Semut begitu dahsyat sungguh-sungguhnya dalam bekerja. Manusia bermalas-malasan dalam bekerja. Ya, karena itulah Allah beri petunjuk kepada semut, Allah beri hidayah kepada semut. Dengannya mereka semua mampu mencari nafkah. Banyak orang-orang dewasa tak mampu mencari nafkah, bersandar dengan orang lain. Subhanallah. Bagaimana semut? Ya, keluar dari rumahnya mencari makan. Wa in ba'udat 'alaiha at-tariq, meski kadang jauh dia jalan cari makan. Fa idza dhafirat bih, ketika dapat makanan,
Hamalathu, dia pikul makanan tersebut, dia bawa. Dan sungguh menakjubkan kalau kita lihat semut. Semut itu maha kuat, mampu mengangkat benda yang 2, 3, 4, 5 kali lebih berat dari dirinya. Tadi apa? Ular mampu memakan yang lebih besar dari dirinya. Semut mampu memikul yang lebih berat dari dirinya. Dan tak pernah jerah jenuh. Dia naik ke atas, jatuh, naik lagi ke atas, jatuh, naik terus. Tak pernah berhenti. Tak ada sifat ajiz bagi semut. Apa itu ajiz? Menyerah, pasrah, kalah. Tak ada. Ya. Wasaqathu fi tariqin mu'wajjah. Kadang-kadang dia bawa ya makanan tersebut pada jalan yang belok-belok, ya. Ba'idah dzati su'udin wa hubud, yang jauh jalannya, kadang-kadang mendaki, kadang-kadang menurun, wa wa'ratin, kadang-kadang perjalanannya sangar, ya, hatta tasila ila baitiha, sehingga sampai ke dalam sarangnya. Fatakhzinu fihi aqwataha, kemudian dia siapkan makan tersebut, ya, maka dia simpan, dia pendam, dia tabung makanan tersebut. Subhanallah. Walaupun kita punya kulkas nyimpan makanan berminggu-minggu, semut pun memiliki teori lebih dahsyat daripada kita. Ya, dia mampu menyimpan makanannya bukan berminggu, bahkan berbulan, bahkan bermusim. Allahu Akbar. Bagaimana supaya tak busuk? Dia paham. Ya, semut. Wahada babun wasi, dan ini adalah pembahasan yang begitu luas. Kalau kita bicara ini sampai sore, besok, lusa, berbulan-bulan tak habis. Keajaiban setiap makhluk yang Allah ciptakan, setiap makhluk. Ya, wa yakfi fihi qauluhu subhanahu, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat ke-38 dan 39. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini, tidak pula burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya, kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian pula, spesies-spesies seperti kalian pula. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, tidak pernah kami sisakan apapun dalam Alkitab kecuali kami sebutkan. Semua sempurna. Ya, makhluk-makhluk itu seperti kita, anjing-anjing seperti kita. Ya, semua kucing-kucing, semua makhluk, lebah, semut seperti kita. Ada yang aneh-aneh, ada satu burung yang dapat menukarkan ya warna bulunya sampai berpuluh kali. Subhanallah, bisa jadi warna merah, biru, cantik, berpuluh kali. Tapi gimana cara dia merubah dirinya? Seolah-olah dia ganti bulu. Ya, kalau kita benar-benar ganti baju pulang balik, ya bisa 10-20 kali. Tapi ganti baju benar-benar ganti, dia tidak. Itu saja bulunya, tapi berganti-ganti warnanya. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian seluruh makhluk itu akan dikembalikan kepada Tuhannya. Manusia dikembalikan kepada Tuhannya, binatang ternak, binatang buas, unggas, semuanya akan dikembalikan dan akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Tak ada yang tak dibangkitkan. Semua yang mati daripada binatang itu akan dibangkitkan. Yuhsyarun. Sebagaimana manusia dibangkitkan, mereka dibangkitkan. Burung-burung yang mati, semua ayam-ayam yang sudah kita makan jadi ayam penyet, ayam goreng, semuanya akan dibangkitkan kembali. Sudah masuk dalam perut kita, tak tahu lagi dia sudah kemana, akan dibangkitkan kembali. Ya, walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fil dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tak mau pakai otaknya, padahal otaknya ada, masih menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa'ala, yang tak pernah mencipta, memelihara, memberikan rezeki. Mereka bagikan orang-orang yang summun, tuli, bukmun, bisu. Tuli mendengar kebenaran, bisu mengatakan kebenaran. Fil dhulumat, mereka dalam kegelapan yang banyak, kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, dan seterusnya. Man yasha'illahu yudlil, barang siapa Allah kehendaki, Allah sesatkan dia dengan ilmu Allah.
dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Barang siapa Allah kehendaki, Allah buat dia di atas jalan yang lurus. Allah beri dia pemahaman yang baik. Dengan ciptaan Allah dia menuju Allah sang pencipta. Dengan memikirkan ciptaan Allah sampailah dia kepada sang pencipta. Banyak orang yang tak pernah memikirkan bagaimana ciptaan Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Thaniyan, adapun jenis hidayah kedua terambil dari nama Allah Al-Hadi, sang pemberi hidayah. Hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang namanya al-irsyad. Hidayah bimbingan wal bayan, penjelasan lil mukallafin, kepada manusia yang diberikan beban. Ya, berupa petunjuk Allah yang diutus dengannya para rasul, diturunkan dengannya Alkitab. Ya, disampaikan kepada manusia, ini jalan menuju Allah. Ini cara menyembah Allah, jangan karang-karang lagi yang lain. Ya, ini yang dicintai Allah, ini yang dibenci Allah. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Wa hiya hujjatullah ala khalqih. Dan setelah sampai kepada mereka hidayah ini, dia menjadi hujjah atas makhluk. Allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Yang takkan Allah azab satu makhluk pun, manusia manapun, bangsa jin manapun, dengan azab sampai terlebih dahulu ditegakkan kepada mereka hujjah, disampaikan kepada mereka al-bayan, penjelasan. Tak mau mendengar, baru Allah azab dia. Yang tidak tahu, tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu diazab Allah ketika meninggalkan perintah, menjauhi. Ya, ketika meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, setelah sampai kepadanya ilmu, diazab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak tahu haramnya khamar dia konsumsi tidak berdosa. Artinya tidak dihukum Allah Jalla wa Ala, karena dia tidak tahu. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi jangan muncul syubhat di otak kita. Kalau gitu enggak usahlah ngaji lagi kita. Banyak tahu nanti kena siksa kita. Besok kosong sabilun najah. Kenapa? Salah paham. Ya, enak Ustaz kalau gitu. Ya, yang tak tahu tak diberikan sanksi, tak dihukum, tak usah lagi kita belajar. Ya, yang kena azab itu adalah memang orang yang tidak diazab Allah, adalah memang orang yang tak punya cara bagaimana menimba ilmu, tak ada sarana. Ya, tak ada kemungkinan dapat menimba ilmu itu yang Allah berikan bagi mereka. Ya, keringanan. Ya, para masyayikh kita berangkat ke negeri Afrika sana. Satu tarikat jamaah sufi. Mereka datang memberikan pencerahan Islam. Sehingga satu suku tersebut yang besar, semuanya mengikuti hidayah sunnah, hidayatul bayan. Ya, berkata pemimpin tarikat tersebut, demi Allah Syekh, kami tak tahu beragama kecuali inilah semua yang kuajarkan dari guruku dan dari guru-gurunya. Ya, kami tak paham Islam yang benar. Inilah Islam yang kami warisi dari leluhur kami. Wahai para masyayikh, kami punya anak-anak, bawa anak-anak kami ini belajar. Dibawalah anak-anak mereka belajar. Ya, tamatlah mereka dari Jamiah Islamiyah Madinah, kembali ke negerinya berdakwah. Allahu Akbar. Memang mereka tak tahu kecuali itu saja. Sebagian orang ada yang tak tahu apapun juga. Tak sampai kepadanya petunjuk hidayah. Keterbatasan mereka, tempat yang terpencil, yang jauh daripada akses. Kalau sekarang di mana-mana bisa diakses internet, di mana-mana ada kajian, kemudian dia berkata, tak usahlah aku ngaji, nanti banyak ilmu, bahaya, disiksa Allah. Kena dia, dengan tak mengaji pun kena. Bahkan ini pembatal keislaman yang terakhir ke-10 kata Syekh Muhammad, al-i'radu 'anid din, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling, menjauh, lari dari agama, tak mau belajar, tak mau mengamalkannya, murtad, keluar daripada Islam perlahan-lahan. Bahaya. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, ya, hidayah yang kedua ini adalah hidayah al-bayan wal irsyad, yang Allah tidak mengadab kecuali telah sampai kepada mereka peringatan. Ya, an taqula nafsun ya hasrata
ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Inilah ucapan orang-orang yang menyesal di hari kiamat, ya, karena menolak petunjuk dan hidayah, tak mau mengikuti hidayah tersebut. Ketika jiwa berkata, ya hasrata, aduhai alangkah sedihnya nasibku, ala ma farrattu fi jambillah, sungguh aku telah lalai menyia-nyiakan waktuku untuk berbuat taat kepada Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, bahkan aku pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melecehkan para nabi, melecehkan risalah Allah Jalla wa'ala. Dilecehkan mereka sunnah, mereka tertawakan sunnah, mereka cela sunnah dan pengikut-pengikut sunnah. Subhanallah, ini balasan untuk mereka di hari kiamat. Kemudian, aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ya, akan berkata ketika itu mereka di hari kiamat, ya, sekiranya Allah beri saya petunjuk, pastilah aku menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Mereka berdusta, padahal Allah telah kirimkan kepada mereka petunjuk berupa risalah kenabian. Ya, diperkuat dengan Alkitab. Mereka yang memang tak mau menerima kebenaran. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa amma Thamud, dan adapun kaum Thamud, fahadainahum, kami telah beri mereka petunjuk berupa risalah kenabian. Allah kirimkan kepada mereka nabi. Ya, namanya hidayah apa? Hidayah al-irsyad wal bayan. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka lebih mengutamakan kebutaan. Buta menerima kebenaran, tutup mata daripada kebenaran dibandingkan petunjuk. Allah hancurkan kaum Thamud, iyadzan billah, dengan gempa dan suara menggelegar, binasa semuanya mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum, taklah mungkin Allah menyesatkan satu kaum setelah Allah beri mereka hidayah, petunjuk, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah terlebih dahulu jelaskan kepada mereka apa-apa yang dapat membuat mereka terjaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya supaya kan tidak diazab, kerjakan ini, lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan perbuat ini, kalau kan perbuat ini akan datang azab. Semuanya benar-benar telah Allah sempurnakan. Tak akan diazab kaum-kaum terdahulu kecuali telah dikirim kepada mereka Rasul. Tak diazab kaum Nuh, kaum Lut, kaum Shu'aib, kaum Saleh, dan lain-lain kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk. Ay annahu hadahum hidayatan, ya, hadahum hidayatal bayan wad dilalah. Allah terlebih dahulu memberi mereka hidayah, petunjuk berupa penjelasan, keterangan. Falam yahtadu, tapi mereka tak mau pusing, tak mau mengambil petunjuk tersebut. Fa'adallahum uqubatan lahum ala tarkil ihtida, akhirnya Allah sesatkan mereka karena mereka tak mau mengambil petunjuk tersebut. Allahul musta'an. Berkata Syekh Razak, "Tsalitsan hidayatut taufiq wal ilham." Jenis hidayah ketiga adalah hidayah yang namanya hidayatut taufiq dan hidayatul ilham. Hidayatut taufiq wal ilham wa syarhus sadri liqabul haq. Hidayah berupa diluaskannya hati untuk menerima kebenaran. Waridha bih, hidayah berupa Allah mudahkan hati ridha dengan menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Dan ini hidayah yang paling mahal, yang hanya milik Allah Jalla wa'ala, tak diberikan kepada semua manusia. Tak semua manusia mau menerima kebenaran, tunduk kepadanya. Ada yang menerima kebenaran tapi tak tunduk kepadanya. Ada yang bahkan tak menerima kebenaran, tak tunduk kepadanya. Hanya orang-orang yang Allah pilih saja dan diberikan hidayatut taufiq wal ilham. Allah lapangkan dadanya menerima iman, menerima Islam. Allah buat dia ridha dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala berupa agama yang mulia. Inilah hidayah Allah berikan kepada orang-orang pilihan semacam Salman yang berjalan dari jauh dari Persia mencari hidayah,
terdampar sampai ke negeri Syam bertahun-tahun menanti datangnya hidayah yang dibawa Rasul terakhir, yang dia tak tahu bagaimana bentuk Rasul tersebut, tapi dia baca dalam kitab. Dia baca di mana tempat hijrahnya. Perjalanan panjang menjadi pendek baginya, waktu yang panjang menjadi pendek, sampai dijual beli menjadi budak. Semua risiko dia tanggung. Inilah namanya hidayatul ilham, hidayatul taufiq, yang terkadang alpa dari orang terdekat dengan para nabi dan rasul, sehingga tak dapatlah hidayah ini istri Nuh, istri Lot. Tak dapat hidayah ini paman Nabi Abu Lahab. Betapa cintanya Abu Lahab kepada Nabi, sehingga ketika Nabi lahir, dia yang menggiring agar Rasulullah SAW disusukan oleh salah seorang budaknya, Thuwaibah. Bahkan karena cintanya kepada Nabi, dia nikahkan 2 putra dengan 2 putri Nabi. Tapi ketika Nabi membawa Islam, maka ketika itu tercabutlah kecintaan yang insting cinta kepada kerabat, menjadi bentuk permusuhan, kebencian. Bahkan lebih daripada itu, hidayah yang alpa dari orang terdekat dengan Nabi, yang memperjuangkan Nabi, yang membela Nabi, siap mati demi Nabi, yang meyakini kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan agama Nabi, tapi tak mau tunduk kepadanya. Dialah Abu Talib. Alpa daripadanya hidayah ini. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur, dari miliaran makhluk Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita hidayah ini. Berbagai macam sebabnya. Ada yang putar-putar radio, akhirnya menerima hidayah ini. Ada yang lihat-lihat TV, macam-macam sebab. Ada yang dari kawan, Allah giring hatinya tunduk kepada kebenaran. Inilah hidayah, namanya hidayatul taufiq wal ilham wa syarhis sadr. Allah SWT lapangkan dadanya menerima kebenaran dan ridho dengannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, faman yahdillahu fahuwal muhtad. Maka barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang akan terbimbing. Wa man yudlilhu, barang siapa Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida, tak akan kau dapat siapapun yang dapat menjadi wali dan baginya, menjadi wali dan penunjuk jalan baginya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah dapat disamakan antara orang-orang yang dihiasi baginya perbuatan jeleknya, dia lihat indah? Apakah dapat disamakan dengan orang yang tidak seperti itu? Fa inna Allah yudhillu man yasha. Sesungguhnya dialah Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan ilmunya dan hikmahnya. Wa yahdi man yasha, dan dia pula yang memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki dengan ilmunya dan dengan rahmatnya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin. Maka jangan sampai jiwamu wahai Muhammad begitu bersedih atas kesesatan mereka, menyesal atas apa yang mereka perbuat kepadamu. Karena sesungguhnya hidayah itu bukan di tanganmu. Jangan kau sedih tatkala mereka menolak kebenaran yang kau bawa, menentangmu, menjadi musuh bagimu. Jangan kau sedih, karena semua telah Allah tetapkan. Siapa yang menerima hidayah, siapa yang menolak hidayah. Dan inilah kewajiban para nabi menyampaikan. Siapa yang menerima, siapa yang menolak, itu bukan urusannya. Itu urusan Allah dengan hidayah, taufiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa 'alaika hudahum, bukan engkau yang dapat menunjuki mereka Muhammad. Bukan engkau yang bisa memberi hidayah kepada mereka Muhammad. Ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat lain. Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk jalan manusia dan lurus. Sementara dalam ayat ini dikatakan laisa 'alaika hudahum, engkau tak akan mampu memberi petunjuk bagi mereka. Orang yang tak paham bagaimana karakter Quran,
sehingga mereka berkata ayat ini kontroversi dengan ayat lain. Di sana dikatakan Nabi memberi petunjuk, di sini dikatakan Nabi tak bisa memberi petunjuk. Sebenarnya tidak kontroversi, tapi pada firman Allah, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar memberi hidayah petunjuk yang lurus. Dia hidayah apa? Hidayah al-bayan yang kemarin, yang kedua ad-dilalah, al-irsyad. Adapun yang dalam ayat ini ya yang berbunyi laisa 'alaika hudahum, ialah hidayah taufik, hidayah al-ilham. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan di tanganmu hidayah mereka, tapi Allah jualah memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Pada ayat yang lain Allah berfirman, walau syi'na, kalau saja kami mau, la ataina kulla nafsin hudaha, kami mampu mendatangkan hidayah kepada setiap jiwa, tapi Allah tak mau. Dan Allah telah tetapkan bahwa semuanya tak menerima hidayah. Ya, bukan Allah tak mampu, tapi memang Dia tetapkan demikian. Dia pilih-pilih ada orang yang tak layak menerima hidayah, Dia tenggelamkan dalam kekufuran dan kesesatan. Dia jadikan musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah. Allahu Akbar. Allah berfirman, yahdi bihillah, dengan Al-Quran Allah beri petunjuk, ya, manittaba' ridwanah, orang-orang yang mau mengikuti, mencari keridhaan Allah, subulas salam, jalan-jalan keselamatan, berupa berbagai macam amalan-amalan ya yang dapat menyelamatkan seseorang. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, dan Dia dengan Quran mengeluarkan manusia dari kesesatan, kezaliman, kegelapan, ilan nur, kepada petunjuk, kepada cahaya, biiznihi, dengan izinnya, ya, dengan izin yang Dia ridhoi, al-idnu asy-syar'i, wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan Dia beri petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Ya, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang berhak menerima hidayah, siapa yang tak berhak menerima hidayah, siapa yang berhak dikeluarkan dari gelapnya kekufuran kepada cahaya Islam, dari gelapnya bid'ah kepada sunnah. Ya, Allah yang berkehendak pada siapa yang Dia kehendaki. Tatkala kita tahu bahwa hidayah ini milik Allah, apa yang kita lakukan? Bukan milik kita, bukan milik orang tua kita, ya, milik Allah semata. Bukan milik paman kita, mentang-mentang paman kita ustaz, ya, kakek kita kiai, bukan itu. Karena kita tahu bahwa hidayah milik Allah, apa yang kita lakukan? Berkata Dr. Abdul Razak hafizahullah, walidha, karena itulah amara subhanahu ibadahu kullahum an yas'aluhu hidayatahum as-siratal mustaqim kulla yawmin wa laylatin fi salawatil khams. Karena itulah Allah perintahkan kita hamba-hambanya setiap hari selama 5 waktu, sehari semalam dalam salat, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah di atas jalan yang lurus, ya, agar tetap di atas jalan ini. Ya, bukan maknanya kita meminta kepada Allah jalan lurus kita, ya, artinya kita ya dalam keadaan tersesat. Tidak, kita sudah berada pada jalan tersebut, tapi jalan ini membutuhkan keistiqomahan sampai akhir jalan itu. Kita harus di atas jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah as-sabat, keistiqomahan di atas jalan ini. Ya, ini yang kita doakan setiap hari. Bukan maknanya kita dalam kesesatan. Tidak, kita telah mendapat petunjuk, kita telah mengetahui jalan yang lurus, yang terpancang menuju Allah Jalla wa'ala. Nampak kita jejak nabinya, kita melihat jejak para sahabat, para tabi'in, kita ikuti jalan mereka. Yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, adalah as-sabat wal istiqamah. Tetap di atas jalan tersebut sampai kita mati.
Ya, inilah makna daripada apa yang kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian hidayah juga bertingkat-tingkat. Ya, kita bermohon kepada tambahan hidayah. Dari hidayah Islam kita meminta kepada Allah agar diberi tambahan hidayah sunnah. Subhanallah. Sebagian orang telah mendapat hidayah Islam tapi belum mendapat hidayah sunnah. Ya. Dan hidayah sunnah pun bertingkat-tingkat. Ya, pengamalannya, keyakinannya, semuanya kita minta kepada Allah agar terus-menerus ditambah hidayah di atas hidayah. Ya, agar bertambah-tambah hidayah yang kita miliki ini. Tentunya hidayah itu akan didapatkan dengan ilmu, dengan belajar, dengan berdoa kepada Allah, berteman dengan orang-orang saleh, mencari lingkungan yang baik agar tetap terpelihara hidayah ini. وصح في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات كثيرة, dan terdapat dalam hadis-hadis yang banyak ya berupa bentuk doa-doa Nabi SAW fiha su'al Allah al-hidayah wal-thabata wal-salaha wal-sadad wal-tawfiqa. Dalam doa tersebut Rasulullah meminta keistiqomahan, kesalehan, petunjuk dan jalan lurus, taufik, banyak sekali. Ya, dari doa-doa Rasulullah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala ta'atika. Apa kata Anas? Ya Rasulullah, banyak kali ku dengar engkau mengulang-ulang doa ini. Ya, apa kata Rasulullah? Ya Anas, hati kita itu di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Banyak. Ya, doa-doa Rasulullah SAW meminta hidayah petunjuk. Karena begitu, ya, dahsyatnya badai-badai fitnah yang melanda manusia. Banyak yang tak kokoh kakinya meniti jalan ini. Banyak syubhat, banyak syahwat, gara-gara harta, gara-gara dunia, mau orang buangkan hidayah ini. Ya, dan billah, bahaya. Jabatan bahaya. Di mata kita banyak orang-orang yang memiliki segudang ilmu, campakkan ilmunya gara-gara harta, dunia, kekuasaan, jabatan. Tak tegar kakinya di atas jalur tersebut, sehingga fatwanya pun bolak-balik. Subhanallah. Ya, bahaya. Gara-gara politik semua dia halalkan. Ya, tak peduli dia kemukaan Tuhan Jalla wa'ala, Allahu Rabbul Alamin, semuanya boleh baginya. Ya, bahaya. Karena itulah kita meminta kepada Allah agar diberi petunjuk. Berhati-hati selalu, berjaga-jaga, jangan sampai ini tercabut dengan syubhat, dengan syahwat. Wa su'aluhu al-wiqayata min ad-dhalal. Banyak terdapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah memohon kepada Allah agar terpelihara dari kesesatan, wa zayghil qulub, kecondongan hati. Ya, wa huwa amrun biyadihi subhanahu wahdah. Dan ini adalah perkara di tangan Allah semata. Bukan di tangan suami, bukan di tangan istri. Ya, bagaimana istri Nuh tersesat, istri Lut tersesat, bukan di tangan ayah. Bagaimana ayah Ibrahim tersesat, paman Nabi tersesat, anak Nabi Nuh tersesat. Ya, semuanya biyadihi subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah perkara ini. Yahdi man yasha, dia beri petunjuk siapa yang dia mau. Wa yudhillu man yasha, dia sesatkan siapa mau, siapa yang dia maui. Ya, Allah berfirman, man yasha'illahu yudhilhu, barang siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan dia. Wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, Allah berikan baginya petunjuk jalan yang lurus. Ini hidayah yang ketiga. Naam. Ya, adapun hidayah yang keempat. Hidayah yang keempat ini adalah ya hasil natijah daripada hidayah-hidayah yang di bawah. Yang dapat hidayah taufik, ya, dan ilham. Yang dapat hidayah al-irsyad wa dilalah, nanti dapat juga hidayah menuju jalan ke surga.
yang tak dapat hidayah ilham dan taufik, menolak hidayatul irsyad wa dilalah, ya, akan diberi petunjuk ke jalan neraka. Iya dan billah. Kita tak pernah tahu yang namanya surga. Tak pernah dapat kita bayangkan. Segala keindahan dunia yang kita bayangkan, surga lebih daripada itu. Kita tak tahu bagaimana jalan-jalannya, bagaimana tanahnya, bagaimana gedungnya, bagaimana sungainya. Kita hanya mengetahui sekedar daripada apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Ya, kita pun belum tahu yang mana rumah kita di surga kalau masuk ke sana. Nasallallahu al-jannah. Amin. Kita tak tahu, tapi kelak di hari kiamat, tatkala kaki kita ini tegar di atas petunjuk jalan lurus, as-siratal mustaqim, tegar pula kaki kita melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana orang berjalan meniti sirat yang menyampaikan seseorang ke surga, karena sirat ada jembatan dipancangkan di atas neraka jahanam. Ya, dan itulah proses terakhir bagi manusia. Wajib meniti jembatan tersebut semua manusia. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah siapapun dari kalian kecuali pasti melewatinya, melintas neraka semua. Ya, maka dalam meniti jalur itu, meniti jembatan tersebut, ya, kembali bagaimana kekokohan seorang meniti jalan kebenaran di dunia ini. Apabila dia kuat kakinya melangkah di jalan kebenaran, kuat pula kakinya melangkah di atas sirat. Andai kata lemah dia mengikuti kebenaran, lemah pula kakinya melangkah di atas sirat. Dan itu Nabi menyebutkan berbeda-beda orang melewati sirat. Ada yang begitu cepatnya bagaikan angin, ada yang cepat bagaikan kuda-kuda berlari, unta-unta berlari, ada yang bagaikan orang berlari, ada orang berjalan cepat, ada orang berjalan santai, pelan, ada orang yang merangkak-rangkak, ada orang yang tercabik-cabik sampai ke ujung selamat, ada orang yang jatuh ke neraka jahanam. Berbeda-beda. Semuanya kembali dengan bagaimana mereka meniti jalan kebenaran di dunia ini. Sebagian orang tahu kebenaran tapi tak berpegang dengannya. Sebagian orang tak tahu kebenaran, semuanya ya bermasalah dan akan menjadi masalah baginya kelak ketika melewati jembatan tersebut. Yang keempat, kata Syekh Razak, al-hidayatu ilal jannati wan nari yaumal qiyamah. Petunjuk yang dengannya Allah menunjuki orang jalan ke surga jika di ahli surga, atau jalan ke neraka jika di neraka. Ahli neraka itu tak pernah tahu bagaimana jalan ke neraka, tapi Allah beri dia petunjuk, tak salah. Tak pernah salah masuk, tertukar. Ahli surga masuk ke neraka, ahli neraka masuk ke surga, tak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Semuanya ada tanda-tandanya. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi kelak tahu dengan kita. Dari apa? Dari tanda-tanda. Apa tandanya? Wudhu yang kita gunakan tiap hari. Kata Nabi, aku mengenal umatku min atharil wudhu, dari bekas wudhu mereka, ghurran muhajjalin, membuat bercahaya wajah-wajah mereka, tangan-tangan dan kaki mereka. Inilah ahlul wudhu, yang takut ke masjid, takut sholat, takut berwudhu. Nabi tak akan kenal dengannya. Sebagian bahkan mengatakan yang tak sholat kafir, keluar daripada Islam. Tak ada hak baginya surga sedikit jua pun. Tak ada bagian surga baginya. Nabi tak mengenalnya di hari kiamat. Tak ada tandanya. Ya. Faqad akhbar Allah Azza wa Jalla an ahliha. Allah telah menyebutkan tentang penduduk dua negeri ini, surga dan neraka. Adapun ahli surga, annahum yaquluna hina tatimmu alaihim an-ni'matu bidukhuliha. Tatkala mereka merasa nikmat sempurna masuk surga, berkatalah orang-orang di surga, alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk lihada, ya, untuk jalan ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tak akan mungkin kami tahu, ya, menuju jalan ke surga ini kalaulah sekiranya Allah tidak beri petunjuk kami. Subhanallah.
Tak usah sekarang siapkan Google Map, mana jalan ke surga. Tak ada di Google Map jalan ke surga. Tak ada. Ya. Itu semua dirancang dengan iman, dengan amal saleh. Ya. Mereka berkata dalam surga, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk ke surga ini. Kalaulah tanpa petunjuknya kami tak akan mungkin masuk kemari. Di surga nanti banyak rumah-rumahan, tidak akan mungkin salah rumah. Banyak bidadari-bidadari, tak akan mungkin salah ambil bidadari. Subhanallah. Kalau masuk, jangan semangat terus. Siapkan diri, siapkan bekal, siapkan amal. Ya, tak mungkin salah. Nabi menyebutkan bahkan ahli surga lebih kenal dengan rumahnya di surga daripada orang-orang di dunia kenal dengan rumahnya. Kadang-kadang rumah kita tak tahu, kita buka Google Map pun kadang tak tahu. Payahnya di rumah itu. Besar-besarkan, cari-cari, tak dapat. Subhanallah. Kadang-kadang ngantuk salah rumah kita. Subhanallah. Udah malam salah gang. Berkali-kali kita salah gang. Pengalaman pribadi salah gang. Ya. Ini di dunia. Di surga tak akan mungkin salah alamat. Salah masuk rumah. Hidayah ilal jannah. Ya. Demikian pula hidayah ilal nar. Ya, jalan petunjuk ke neraka itu telah dimiliki oleh orang-orang kufar. Tak mungkin mereka salah alamat. Wa ammal hidayatu ila an-nari fa yaqulu subhanahu. Adapun hidayah, petunjuk yang menggiring orang-orang ke neraka, Allah berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Giringlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Subhanallah. Dan apa yang mereka sembah, la ilaha illallah. Jadi yang namanya kehidupan rumah tangga, pasangan-pasangan itu, jika sama-sama masuk surga digabungkan bersama-sama, sama-sama masuk neraka digabungkan sama-sama. Subhanallah. Giring mereka orang-orang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Wa ma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah, giring semua. Lengkap, tak ada yang terluput. Orang-orang zalim, pasangan-pasangannya, Tuhan-Tuhannya semua giring. Min dunillah, Tuhan-Tuhan dari Allah yang mereka sembah, giring semuanya. Fahduhum ila siratil jahim, berilah mereka petunjuk menuju neraka jahim. Inna tafakkur al-'abdi fi hadzal ism al-'azim. Sesungguhnya tatkala hamba memikirkan nama Allah yang begitu besar dan agung ini, Al-Hadi, wa ta'ammulihi, ya, atau wa ta'ammulahu fi dalalatihi, ketika dia benar-benar memikirkan apa yang dibalik dalam Al-Hadi ini, yakshifu lil 'abdi an shiddati iftiqarihi, makanya akan menyingkap bagi seorang hamba tentang betapa dahsyatnya kebutuhannya, wattirarihi li rabbih, begitu besarnya hajatnya, ketergantungannya kepada Tuhannya, fi kulli ahwalihi, dalam segala macam kondisinya, keadaannya, wa jami'i syu'uni, dalam segala macam, ya, urusan-urusannya, ad-diniyah wa dunyawiyah. Dalam segala urusan dunia, urusan agama, kita begitu butuh kepada Allah. Jika tidak, tersesatlah kita dalam segala hal. Ya, bi an yahdiyahu ila salih amrihi. Hal ini membuat dia, setelah dia tahu betapa butuhnya kepada Allah Jalla wa Ala, membuat dia senantiasa memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dalam segala urusan-urusannya yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Wa an yaqiyahu min al-inhiraf wad-dhalal. Ya, berdoa kepada Allah agar senantiasa dia terjaga, terpelihara daripada kesesatan dan daripada penyimpangan. Kita butuh Allah, butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walamma kana al-'abdu fi kulli hal, tatkala setiap hamba dalam segala kondisi, muftaqiran ila hadhil hidayah, begitu butuhnya kepada hidayah ini, kepada 4 hidayah tersebut.
Kita butuh. Untuk urusan dunia kita butuh hidayah yang pertama. Hidayah ammah. Untuk mengurusi perkara dunia kita butuh hidayah yang pertama. Hidayah apa? Hidayah ammah. Bagaimana kita bisa eksis dalam dunia ini. Dalam berusaha, dalam bekerja, mencari nafkah. Melindungi diri kita daripada segala macam perkara yang membahayakan diri kita. Butuh hidayah ammah. Adapun hidayah irsyad wa dilalah kita butuhkan juga agar kita lurus di dunia ini, ia berujung lurus di negeri akhirat yang dia adalah hidayah yang terakhir. Subhanallah. Dan kalau kita tahu kita butuh kepada hidayah ini fi jami'i ma yatihi wa yadru, dalam segala sesuatu yang datang kepada kita dan apa yang terluput daripada kita min umurin qad atah ala ghairi hidayah, mungkin ada perkara-perkara yang datang kepadanya dan dia sikapi perkara tersebut bukan dengan benar, bahwa muhtajun ila taubati minha. Terkadang tak benar kita bersikap, tergelincir kita, tersalah kita, bagaikan seorang berjalan di bumi. Kadang-kadang dia pergi musafir mau pulang kampung berkali-kali salah jalan. Ketika salah jalan, tak mungkin dia langsung lanjut ke jurang, dia kembali ke pangkal. Begitu juga dalam urusan agama ini. Hidayah, kadang-kadang banyak perkara-perkara yang tergelincir. Yang penting kita mau kembali bertaubat. Muhtajun ila taubati minha, kita butuh bertaubat daripada kesalahan kita. Wa umurun hudiya ila asliha duna tafasiliha. Kadang-kadang kita diberi Allah petunjuk hidayah kepada perkara-perkara prinsip tapi tak sampai kepada rincian. Orang banyak tahu hidayah Islam secara umum global. Kalau ditanya kepadanya apa makna beriman kepada Allah, tak bisa dia rinci. Bertingkat-tingkat hidayah karena bertingkat-tingkatnya ilmu. Kalau andai kata antum belum belajar ini, coba saya suruh, apa makna hidayah? Tak tahu kita. Setiap orang dengan mudah mengatakan, ya Allah berilah aku hidayah. Hidayah apa yang kau mau? Tak tahu dia. Orang-orang mengatakan kita telah berada di jalan hidayah. Hidayah apa? Ini namanya tafasil. Terkadang orang diberi Allah hidayah kepada rincian. Dan itulah para ulama yang mereka bertingkat-tingkat ilmunya. Dan terkadang orang hanya diberi secara global hidayah secara umum. Ada orang secara umum tahu jalan menuju Jakarta. Saya pernah ke Jakarta, pusing saya ngikuti Google Map itu, berkali-kali disesatkan. Akhirnya, saya ikuti saja jalan umum yang general, yang ada di peta warna kuning. Ikut itu terus, sampai. Ikuti Google Map, dibawa ke dalam sawit-sawit kemana-mana. Jalannya kadang-kadang putus, tapi ujungnya sampai juga. Tapi susah kita dibuatnya. Kita ikuti jalan yang umum. Ada yang kenal semua jalan liku-liku, gang-gang sempit semua dia tahu. Jalan-jalan tikus dia tahu, jalan ular pun tahu dia. Subhanallah. Begitu juga dalam urusan agama. Ada yang Masya Allah kalau bicara tentang beriman dengan Allah, dia tahu jelaskan dengan rincian. Ada orang-orang yang disuruh sebutkan nama-nama Allah, mungkin dia hafal luar kepala yang 99 itu. Dalam hadis yang dhaif itu, hafal dia semua. Rahmanur Rahim, Malik Qudus, tapi tak dapat rincian. Belum mendapatkan rincian. Kita banyak jalan kemana-mana, banyak negeri-negeri yang cinta kepada Islam. Di jalan-jalan terpancang nama-nama Allah. Setiap 1 kilometer ada Al-Hadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya jalan kemana-mana. Negeri Aceh penuh dengan nama-nama Allah. Tapak Tuan di mana-mana ada nama-nama Allah dipancangkan. Subulus Salam, Al-Hadi, Ar-Rahman, tapi mereka hanya tahu global. Mungkin banyak yang tak tahu apa makna Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa artinya? Entah. Ini hidayah global. Ada yang Allah beri hidayah rinci. Subhanallah. Tafasil. Au hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin. Terkadang Allah beri petunjuk hidayah tak secara utuh. Dia tahu sebagian dengan detail, sebagian lain tak tahu. Subhanallah. Bertingkat-tingkat. Fahuwa muhtajun ila tamamil hidayah fiha liyazdada hudan. Setiap orang butuh agar hidayah yang global ini bertambah menjadi hidayah yang lebih sempurna.
Jadi hidayah yang rinci, supaya dia tidak tersesat, tergelincir salah. Subhanallah. Ya, karena itulah kita butuh tambahan hidayah setiap hari. Ilmu ini semua hidayah. Bertahun-tahun kita duduk belajar di masjid ini, semuanya dalam rangka menambah apa? Hidayah. Allahu Akbar. Tiap hari kita baca hadis, berbagai hadis, baca ayat, baca tafsir, supaya bertambah-tambah hidayah kita. Semakin kokoh kita dalam berjalan. Ya, inilah ilmu yang bermanfaat insyaallah tabaraka taala. Ilmu yang rutin kita datangi, bukan ilmu yang sekali datang rame-rame berbondong-bondong tabligh akbar, besok ngilang tinggal 3 ekor 5 ekor. Dan ini fenomena yang menyedihkan di banyak tempat. Kajian akbar membludak sampai keluar-luar, kajian rutin hilang semua. Hanya duduk dengar diam, tidur. Nanti mau jadi ulama, nanti paling hebat di medsos dialah ustadznya. Subhanallah. Mohon maaf lahir batin. Ya. Jadi kita butuh hidayah ini agar sempurna dengan ilmu yang dituntut tiap hari kita pelajari. Ya. Wa umurin huwa muhtajun ila an yahsula lahu minal hidayati fiha. Ya, fil mustaqbal. Kita juga sangat membutuhkan berbagai macam perkara-perkara, ya, yang akan kita hadapi ke depan agar kita lurus dalam menghadapinya, tak salah, tak tergelincir. Kita juga butuh hidayah masa akan datang. Karena masa akan datang ini banyak segala syubhat. Kita telah mendapatkan hidayah nih. Sebagian minim, sebagian banyak, sebagian global, sebagian rinci, sebagian setengah-setengah. Ini butuh disempurnakan. Dan kita juga butuh hidayah akan datang. Ya, subhanallah. Fil mustaqbal mithlu ma hasala lahu fil madi, sebagaimana kita butuh hidayah pada apa yang pernah kita lakukan dahulu. Terkadang apa yang kita buat ternyata salah. Taubat, istighfar, kita perbenar. Ya. Kita juga butuh hidayah untuk menghadapi masa akan datang. Ini adalah syubhat yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Ya, dahsyat syubhat di mana-mana. Tersebar kalau kita tidak, ya, benar-benar diberi Allah hidayah, kita pun tersesat. Banyak orang yang telah dapat hidayah tersesat, banyak, tidak sedikit. Subhanallah. Ya. Wa umurin huwa khalin an i'tiqadin fiha, fa huwa muhtajun ila hidayati fiha. Juga kita membutuhkan hidayah dalam perkara-perkara yang memang tidak kita ketahui sama sekali. Ya, banyak perkara-perkara agama, perkara gaib, perkara keimanan dalam alam barzakh, mahsyar. Apa yang terjadi di sana kita tak tahu. Perkara akidah kita tak tahu. Ya. Kita juga butuh hidayah agar diberi petunjuk, agar benar i'tiqad kita tak salah, lurus. Kita butuh hidayah. Ya. Wa umurin lam yaf'alha bahwa muhtajun ila fi'liha ala wajhi hidayah. Juga kita banyak perbuatan-perbuatan yang belum lagi kita lakukan. Tak tahu kita bagaimana melakukannya. Kita butuh hidayah agar Allah beri petunjuk bagaimana melakukannya. Subhanallah. Agar benar, agar lurus. Ya. Ila ghairi dzalika min anwa'il hajati ila anwa'il hidayat. Dan masih banyak hajat kita yang lain kepada berbagai macam bentuk hidayah-hidayah yang lain pula. Banyak. Kita mau berbuat, butuh hidayah. Baik dalam pekerjaan kita, ini aku buka usaha nih, butuh hidayah. Salah melangkah, habis harta kita. Berapa banyak orang punya modal, habis ludes, karena tak dapat apa? Hidayah. Atau kadang dia kurang minta hidayah, tergantung terlampau pede dengan dirinya, kepintarannya. Ya, terlampau pede dengan mungkin detailnya, pengalamannya, akhirnya hancur. Itu bab yang kecil, bab perkara dunia, apalagi perkara agama. Kita butuh dalam segala gerak-gerik kita hidayah. Subhanallah. Ya. Menggerakkan badan ini pun harus ada porsi yang benar. Jika salah gerak, subhanallah, menyala. Kadang-kadang kita salah gerak, salah urat, menyala. Butuh apa? Hidayah. Subhanallah. Ya, yang paling enak yang punya nama hidayat. Aman dia. Subhanallah.
Naam. Kemudian ila anwa'il hidayah. فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله. Karena itulah Allah wajibkan setiap hamba memohon kepada Allah hidayah dan memilih waktu-waktu yang sangat baik yang sesuai baginya. Wahiyas salah, dan dialah waktu salat yang paling sesuai. Marratin wahiyas salatu marratun muta'addidatun fil yawmi wal lailah, yang dikerjakan berkali-kali sehari semalam. Waqad bayyana anna ahla hadhihi an-ni'mah mughayyiruna lil maghdubi 'alaihim al-yahud wan nasara wad-dallin. Allah telah menjelaskan orang-orang yang mendapat hidayah ini, yang menuntut hidayah ini, berdoa kepada hidayah ini, mereka lah orang-orang yang menyelisihi umat yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi, ghairul maghdubi 'alaihim, dan umat yang tersesat yaitu Nasara wal-dallin. Intaha kalamuhum. Nah, kamil. Allah mahdina ilaika siratan mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepadamu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Dan orang-orang kau beri nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bahkan orang-orang tersesat.